acara konser-konser selawat. Bahkan tidak sedikit para habib ini merangkul lembaga pemerintahan dengan konser selawat itu. Misalkan kalau di Banyumas contohnya Banyumas berselawat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin ada pesan untuk pejabat-pejabat pemerintah, mumpung ada Pak Bupati dari Gus Aris, bagaimana upaya pemerintah bisa ikut membantu perjuangan ini? Apakah tetap dibiarkan konser-konser selawat yang dipandikan oleh para habib? Terima kasih. Dalam konteks bersolawatnya, kita memang tidak boleh melarang orang siapapun untuk bersolawat. Gak boleh. Dalam konteks bersolawat. Tapi dalam konteks penyajiannya, itu yang harus kita rubah. Kenapa saya ngomong begitu? Karena begini, apa yang tadi sudah dikatakan oleh Gus Mar ini memang benar. Solawatan-solawatan yang diadakan selama ini sama sekali tidak pernah membawa budaya dan seni-seni yang ada dan yang dikembangkan oleh para leluhur kita. Padahal leluhur kita ini, mereka semua ini adalah orang yang ahli dalam bersolawat. Yang kedua, saya menginginkan solawatan-solawatan yang ada di daerah ini dimotori oleh pemerintah. Maaf, nuansanya tidak Arabi. Nuansanya kalau di Jawa ya harus Jawa. Harus Jawa, dan itu harus dibawa. Pemerintah harusnya yang peduli dengan ini. Selama ini kan Arabi. Yamani malah Yamani. Kalau nggak ada Habibnya itu nggak bisa katanya. Nggak bisa begitu dong. Kalau ada solawatan, salah satu contoh ya, ada daerah mengadakan umpamalah Cirebon bersolawat, itu harus ada Habibnya. Nggak begitu. Harusnya pemerintah memotori bahwa yang hadir di situ diutamakan adalah para masyayikh. Para masyayikh yang ada di Cirebon, bukan Habib. Sekarang kan kalau solawatan nggak ada Habibnya, dianggap tidak afdol. Nggak bisa begitu. Malah solawatan itu, forum itu akan menjadi sesuatu yang sangat afdol ketika kita mampu menghadirkan dalam forum solawatan itu masyayikh-masyayikh kita, dan yang memimpin solawatan itu adalah masyayikh-masyayikh kita. Itu akan lebih afdol. Satu. Yang kedua, unsur kebudayaan lokalnya terbawa dengan menghadirkan masyayikh di situ. Contoh begini, ketika kiai hadir di solawat dengan menggunakan sarung, baju koko, dan peci hitam, itu sudah menghadirkan budaya lokal. Bukan pakai jubah. Bukan saya melarang orang pakai jubah, bukan. Yang kedua, syair-syair yang dibawakan di sholawat semuanya itu, mohon maaf, kalau burdah atau maulid Barzanji, oke. Tapi kadang-kadang itu tim sholawatnya membawakan syair yang sama sekali itu bukan burdah, sama sekali itu bukan maulid Nabi. Satu contoh, saya pernah menemukan begini. Ketika saya pengajian di satu daerah, dibarengkan dengan tim sholawat, itu tim sholawatnya menyanyi ini. Syairnya itu marartu ala diyara layla ugabbilu dhal jidara walal jidara wa ma hubbud diyar syafaghna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Nangis, saya tanya, ente nangisin apa? Ingat Rasulullah. Ya ingat Rasulullah, jangan bawa syair itu. Itu syair bukan burda atau bukan maulid Nabi, bukan Madhur Rasul. Itu syairnya Kais kepada Laila. Marartu ala diyar, saya melewati sebuah rumah, dan itu rumahnya Laila. Lalu kuhadapkan dada ini kepada rumah itu. Ketika aku menghadapkan dada ini kepada rumah itu, orang menyangka kalau aku suka dengan rumahnya. Padahal sesungguhnya aku bukan suka dengan rumahnya, tetapi aku lebih mencintai orang yang ada di dalam rumahnya. Itu syairnya Kais kepada Laila. Kok ditangisin dibilang ini? Ingat Rasulullah, dasmu, saya bilang. Ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara forum-forum bersolawat itu sama sekali tidak pernah menghadirkan masyayikh kita. Sehingga apa? Masyayikh kita yang lebih paham tentang keilmuan solawat, kita tinggalkan. Akhirnya kita salah dalam memahami sholawat. Salah dalam memahami sholawat dalam segi bacaan. Itu. Jadi saya anjurkan kepada pemerintah daerah
Kalau mau mengadakan sholawat silakan, tapi yang memimpin masyayikh kita, karena masyayikh kita jauh lebih memahami esensi sholawat, jauh lebih memahami keseluruhan makna sholawat dari syair-syair yang dibaca. Kalau kiai masyayikh kita pasti akan menganjurkan membacanya maulid nabi, sholawat, dan madhur rasul, burdah. Nggak ada syairnya Kais dibaca, itu nggak ada. Kalau perlu nggak usah ngundang yang itu lagi. Kalau perlu nggak usah undang Habib lagi, wah Habib itu nggak bisa apa-apa. Berusak. Iya kan? Wah Habib itu nggak bisa apa-apa. Iya kan? Nah sekarang kalau Habib umpama, satu contoh saja, saya tanya sufi itu apa? Nggak akan pernah bisa jawab yang namanya Habib. Karena itu ilmunya orang santri, itu ilmunya pesantren. Makanya ada seorang Habib yang bicara sufi, salah semua. Disangkanya sufi itu soal fikih. Lutfi bin Yahya. Salah bentar cuman. Tak tahu. Sufi itu bukan urusan fikih. Ulama sufi itu sumber fitnah. Iya. Satu lagi Gus. Ya. Ini kan di framing oleh kelompok mukibin seolah-olah panjenengan itu kok takdim sama Lutfi bin Yahya. Padahal kan kelihatannya nggak mungkin loh. Ya. Kalau takzim maknanya sebagai murid ke guru, ya enggak lah. Habib Lutfi itu lebih muda usianya daripada abah saya. Iya enggak? Satu. Yang kedua, abah saya itu ya nyuwun sewu, bukan saya menyombongkan orang tua saya, bukan. Abah saya itu baca tafsir Jalalain satu sambil tidur. Semuanya banyak yang menyaksikan. Ini kayak Ustadz Jadi sendiri menyaksikan bagaimana bulan Ramadan abah saya kalau membaca tafsir Jalalain sambil tidur. Saking hafalnya. Lalu umpama abah saya, pastinya abah saya akan tahu, lebih tahu siapa Habib Lutfi dong. Ya kan? Terus abah saya suruh takzim sama, maaf, Habib Lutfi yang ngomong hadis saja salah. Ya kan? Man itu mungkaron itu artinya apa? Mau dari tarkibnya saja susah diartikan itu. Kalau sekedar salah harokat mungkin maklum ya, sabkul lisan. Tapi kalau sudah salah kalimat tarkibnya itu artinya apa gitu kan? Semua kan beliau 3 serangkai itu apa? Gus Dur, satunya lagi Lutfi. Nah, nggak tahu itu. Kalau setahu saya, abah saya yang dekat sekali ya memang dengan almarhum Kyai Abdurrahman Wahid. Beliau sangat dekat sekali. Bahkan kalau ke almarhum Kyai Abdurrahman Wahid, Kyai Abdurrahman Wahid ya sering meminta masukan ke abah saya juga sering diberi masukan sama satu. Yang keduanya, setahu saya abah saya itu ya seperti itu. Lah menurut logikanya jenengan. Ya, dari sisi keilmuannya seperti itu mungkin nggak? Saya yakin dulu kedekatannya Abah Habib Lutfi atau Habib Lutfi kepada abah saya, ya mungkin Habib Lutfi belajar ke abah saya. Cuman orang kan nggak ada yang tahu. Belajar mungkin, tapi orang kan nggak ada yang tahu. Kalau soal hormat ya abah saya kepada siapapun menghormati. Kalau soal hormat, abah saya kepada siapapun menghormati. Sampai penghormatan abah saya kepada orang lain itu, sampai beliau sudah nggak bisa jalan, dipanggil di tengah-tengah hutan gunung, abah saya tetap datang dengan memakai kru. Itu penghormatan abah saya kepada orang lain. Jadi kalau soal menghormati, abah saya kepada siapapun menghormati. Tapi kalau konteksnya talim atau yang dipersepsikan kepada mereka kalau abah saya itu guru atau muridnya Habib Lutfi, ya mohon maaf, saya yang jadi putranya belum pernah menyaksikan itu. Dan saya yakin enggak loh, abah saya itu orang alim kok. Abah saya itu orang alim, ntar Habib Lutfi ngucap hadis saja salah. Artinya, ya jangankan abah saya sendiri untuk jadi murid Habib Lutfi, ya agak mikir-mikir gitu deh, gitu kan. Karena saya sendiri ngaji. Karena saya sendiri ngaji gitu kan. Ya orang kan punya penilaian. Orang kata kitab ta'lim muta'alim itu orang itu harus memilih guru kok. Betul nggak? Iya. Kata kitab ta'lim muta'alim itu kita harus memilih guru. Ya milih guru ya yang alim. Makanya ada Habib yang ngomong kalau ngaji sama satu Habib bodoh itu lebih mulia daripada ngaji kepada kiai yang alim. Ini doktrin bukan hanya sekedar lucu ini, tapi ini lagi pameran goblok orang yang ngomong begini. Kenapa? Lah iya, orang ngaji itu konotasinya dan orientasinya mencari ilmu. Mencari ilmu tuh ya sama orang yang punya ilmu.
Kalau mencari ilmu kepada orang yang bukan cari ilmu, mau dapat apa kita? Analoginya sama, kalau kita mau mancing ikan, mancingnya di baskom, udah tahu baskomnya nggak ada ikannya, kita tetap mancing. Ini kalau bukan orang soak, siapa? Goblok itu. Kan begitu kan? Satu, yang kedua, pameran goblok lagi. Ini saking bodohnya, dia sampai nggak lupa, bukan lupa, dia saking bodohnya, dia memberikan doktrin yang bisa membawa orang itu keluar dari Islam. Nggak tahu. Contoh, ada Habib yang ngomong kalau ada Habib yang bisa mi'raj 70 kali sehari. Kalau masyarakat percaya, dia tanggung jawab di akhirat. Karena orang yang percaya dengan doktrin itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan itu berarti mempercayai adanya mukjizat bisa dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul. Nasnya Allah mengatakan bahwa mukjizat itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Kalau ada orang yang selain Nabi dan Rasul punya mukjizat, wajib tidak percaya. Isra Mi'raj ini adalah bagian dari mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, kalau ada orang ini yakin dengan doktrinnya Habib itu, berarti dia meyakini ada orang yang istimewanya seperti Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad. Dosa dan ini keluar dari Islam. Kafir. Nggak tahu itu, dia ngomong seenaknya aja, ya kan? Kalau orang yang alim mau ngomong salah tuh mikir-mikir. Kalau orang alim mau ngomong salah, mikir-mikir, bos. Jadi saya salah. Itu nggak mikir loh, dengan enaknya ngomong. Yes, kalau saya ngecap ini orang nih, goblok aja belum. Nah, orang kan goblok dulu baru pinter. Ini goblok aja belum. Ini goblok aja belum. Begitu. Katanya bahkan Kanjeng Nabi belajar nahwu kok, Gus. Nah, iya, itu ada lagi yang baru tuh. Kanjeng Nabi belajar nahwunya sama Habib. Ya lucu ya, la ilaha illallah. Ini ya. Makanya kita ini nggak apa-apa. Jadi orang goblok nggak apa-apa. Yang penting jadi orang sebelum goblok jangan. Seperti itu, sederek-sederek sekalian. Jadi